Selamat datang. Di depan saya memiliki Xiaomi Pad 7 dan hari ini saya akan membuka kotaknya sekaligus melihat sekilas perangkat dan spesifikasinya. Jadi intinya kami punya semacam bungkus kertas di sini. Nah, itu dia, singkirkan itu. Dolby Vision Atmos. Ya, saya tidak menduga akan ada suara Atmos dari tablet, jadi itu cuma gimmick pemasaran. Sekarang saya akan mulai menyalakan perangkat sambil menunggu booting. Mari kita lihat apa saja yang ada di sini. Oh, ternyata hanya ada dokumen dan kabel pengisi daya, serta kotak yang ukurannya sangat besar tanpa alasan yang jelas. Oke. Jadi saya akan masukkan kembali semuanya ke dalam sini dan lanjut ke tabletnya. Nah, tablet ini tergolong lebih kecil bisa dibilang karena perangkatnya berukuran 11,2 inci dengan bezel yang sangat cukup kecil untuk sebuah tablet yang ingin saya tunjukkan, meskipun bukan yang terkecil. Dan kami memiliki resolusi 23 atau 21 kita kurin 6x32 00 pixel. Serius? Layar IPS LCD. Oke, itu sedikit sedikit tampilan yang mengecewakan di sini. Tapi setidaknya berjalan pada kecepatan refresh 1.4 Hz. Ponsel ini memiliki HDR10 meskipun bukan 10 Plus jadi tidak tersertifikasi, tetapi setidaknya memiliki Dolby Vision dan tingkat kecerahan puncak 800 nits yang mungkin menjadi alasan mengapa ponsel ini tidak memiliki HDR10 Plus. Saya rasa Anda memang membutuhkan setidaknya 1000 nits kecerahan untuk yang satu itu. Sekarang kita punya rasio layar ke bodi sekitar 85, hampir 86%, dan kerapatan pixel 344 pixel per inci. Sekarang terserah jika kita membalik ke bagian belakang di mana terdapat kamera. Jika itu penting bagi siapapun, kita hanya mendapatkan satu kamera saja. Ini adalah sensor 13 megapiksel, lensa lebar yang mampu merekam 4K pada 30 fps dan 1080p pada 60 fps. Dan untuk kamera selfie di sini, di bezel ini adalah sensor lebar 8 megapiksel yang hanya bisa merekam 1080p 30. Jadi itu dia. Sekarang beralih ke bagian internal. Kita punya baterai 8 diu pertama 50 mAh yang bisa diisi daya hingga 45 watt dengan charger dan kabel. Itu tidak disertakan dalam paket perangkat. Dan perangkat ini ditenagai oleh Snapdragon 7 Plus Gen 3, jadi prosesor kelas menengah tapi yang terbaru dan hadir dengan penyimpanan 128 GB serta RAM 8 GB untuk varian terendahnya. Dan ada sedikit perbedaan, jadi untuk varian terendah kamu akan mendapatkan tipe penyimpanan UFS 3.1, sedangkan varian lain dengan 256 GB dan RAM 8 GB serta 256 GB dan RAM 12 GB akan mendapatkan tipe penyimpanan UFS 4.0. Jadi penyimpanan yang lebih cepat yang memungkinkan kamu membaca, menulis, mengunduh, dan melakukan semua itu sedikit lebih cepat dibandingkan model 128 GB yang agak mengganggu karena ada dua spesifikasi berbeda untuk perangkat yang sama. Dan satu hal lagi, perangkat ini menjalankan Android 15. Jadi menurut saya saat ini Android 15 adalah yang terbaru untuk hampir semua perangkat. Jadi ya, tidak ada yang benar-benar mengejutkan di sini. Meskipun tidak disebutkan apapun tentang misalnya masa dukungan yang lebih lama seperti 4 tahun atau semacamnya. Jadi pembaruan Android mungkin agak meragukan setelah katakanlah 3 tahun menurut saya. Karena memang tidak benar-benar disebutkan, setidaknya di GSM Arena bahwa perangkat ini memiliki masa dukungan lebih dari periode dukungan standar. Dan hal terakhir adalah harganya. Dan perangkat ini dibanderol sekitar 400 starters, jadi tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah untuk ukuran tablet. Tapi menurut saya harganya cukup sepadan dengan apa yang ditawarkan, karena memiliki prosesor yang hebat, baterai yang sangat bagus, refresh rate tinggi 104 MHz, dengan Dolby Vision, dan untuk sebuah tablet yang bisa saya bawa kemana-mana, dan kamu tahu,
punya layar yang layak, kecerahan yang baik, refresh rate tinggi. Menurut saya ini adalah penawaran yang cukup bagus di sini. Satu-satunya hal yang saya tidak suka adalah kenyataan bahwa perangkat ini hadir dengan tipe penyimpanan yang berbeda untuk kapasitas penyimpanan yang berbeda. Jadi itu satu-satunya hal yang agak mengecewakan. Dan saat membeli tablet, saya mungkin akan merekomendasikan untuk memilih model 206 GB saja karena 128 GB penyimpanan mungkin akan terasa terlalu sedikit di tahun 2025. Jadi, itu hanya pendapat saya saja. Saya pribadi menggunakan lebih dari 100 GB penyimpanan, bahkan sejak awal, jadi model 128 GB sama sekali bukan pilihan untuk saya. Nah, dengan itu semoga video ini sangat membantu dan jika iya jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.